Sahabat khazanah ilmu langit semua. Gunung Santri dikenal sebagai salah satu tempat keramat di Banten, bahkan cukup familiar bagi masyarakat di daerah yang dikenal tanah Jawara ini. Namun tidak banyak yang mengetahui misteri Gunung Santri yang dikenal sebagai salah satu tempat keramat di Banten tersebut. Dilansir dari Kabar Banten, Gunung Santri merupakan bukit yang berada di Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten. Gunung Santri berada di tengah gugusan gunung-gunung yang memanjang, dimulai dari pantai dan berakhir pada gunung induk yaitu Gunung Gede. Kawasan ini selalu dijadikan objek wisata religi, yang ramai dikunjungi warga. Bukan tanpa sebab, di kawasan Gunung Santri terdapat makam para tokoh pahlawan zaman Kesultanan Banten. Hal ini terlihat dari banyaknya kuburan berbatu nisan kuno, yang berada di sepanjang jalan menuju puncak Gunung Salah. Satu tokoh zaman Kesultanan yang dikuburkan di puncak Gunung Santri yaitu Syekh Muhammad Soleh, Santri Sunan Ampel. Dahulu, Syekh Muhammad Soleh dikenal sebagai salah satu ulama yang aktif menyebarkan Islam di tanah Banten. Penyebarannya pun hingga seluruh wilayah pantai utara Banten. Syekh Muhammad Soleh wafat dalam usia 76 tahun, pada 1550 Hijriah. Di dekat kuburannya, terdapat kuburan santrinya yaitu Makam Malik, Makam Israil, Makam Ali, dan Makam Akbar. Keempatnya termasuk santri setia yang selalu menemani Syekh Muhammad Soleh dalam menyiarkan agama Islam. Selain terdapat kuburan tokoh tersebut, juga dikisahkan bahwa seorang tokoh Banten yang aktif melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda kala itu Ki Wasyid menjadikan Gunung Santri sebagai tempat persembunyian bersama pengikutnya. Termasuk untuk mengatur strategi menghadapi perlawanan para penjajah Belanda. Kisah karomah Syekh Muhammad Soleh bin Abdurrahman adalah seorang ulama penyebar agama Islam di kawasan pantai utara Banten sebelumnya adalah santri dari Sunan Ampel. Setelah menimba ilmu dari Sunan Ampel, kemudian menimba ilmu dari Sunan Gunung Jati yakni ayahanda dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten atau Sultan Syarif Hidayatullah yang pada masa itu menjadi penguasa di Cirebon. Setelah menimba ilmu dari Sunan Gunung Jati, Syekh Muhammad Soleh diperintahkan oleh gurunya untuk berdakwah sambil mencari putranya Maulana Hasanuddin yang pergi ke Banten, dan sudah lama tidak kembali ke Cirebon. Kala itu, Banten masih beragama Hindu dan masih di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Pucuk Umun, dengan pusat pemerintahannya berada di Banten Girang. Akhirnya Syekh Muhammad Soleh bertemu Maulana Hasanuddin di Gunung Lempuyang, di dekat Kampung Merapi, Desa Ukirsari Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten. Setelah bertemu, Maulana Hasanuddin menolak untuk segera kembali ke Cirebon. Namun karena merasa terpanggil untuk mengislamkan Tatar Banten yang masih banyak memeluk agama Hindu, Syekh Muhammad Soleh pun akhirnya menetap di Gunung Santri. Di salah satu bukit dan nama kampung di Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten ini pula dakwahnya dimulai. Sultan Maulana Hasanuddin pun kemudian mengangkatnya menjadi pengawal sekaligus penasehat, dengan julukan Cilik Koret. Namun syiar Islam yang dilakukan Maulana Hasanuddin mendapatkan pertentangan dari Prabu Pucuk Umun sang penguasa kala itu. Bukan tanpa sebab, Prabu Pucuk Umun semakin kehilangan pengaruh akibat masuknya ajaran Islam. Penyebaran Islam di Banten sampai bagian selatan Gunung Pulosari atau Gunung Karang dan Pulau Panaitan ujung kulon. Prabu Pucuk Umun pun menantang Maulana Hasanuddin untuk bertarung, dengan cara mengadu ayam jago. Sebagai taruhannya, jika kalah akan dipotong lehernya. Tantangan Prabu Pucuk Umun itu pun diterima Maulana Hasanuddin Banten. Setelah Maulana Hasanuddin bermusyawarah dengan pengawalnya Syekh Muhammad Soleh, akhirnya disepakati yang akan bertarung melawan Prabu Pucuk Umun adalah Syekh Muhammad Soleh yang bisa menyerupai bentuk ayam jago. Seperti halnya ayam jago biasa, ini terjadi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kemudian pertarungan dua ayam jago pun berlangsung seru. Namun ayam jago milik Maulana Hasanuddin lah tang memenangkan pertarungan. Ayam jago tersebut dibawa Sultan Hasanuddin ke rumahnya, berubah menjadi sosok Syekh Muhammad Soleh.
Sekembalinya di rumah Sultan Maulana Hasanuddin, Prabu Pucuk Umun ternyata tidak terima dengan kekalahan adu ayam jago tersebut. Akhirnya, Prabu Pucuk Umun mengajak Sultan Maulana Hasanuddin berperang. Lagi-lagi, Prabu Pucuk Umun kembali menerima kekalahan. Pasukan Pucuk Umun yang kalah dalam peperangan, mundur ke selatan bersembunyi di pedalaman Rangkas Bitung yang sekarang disebut dengan suku Baduy. Setelah selesai tugas dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Syekh Muhammad Saleh pun kembali ke kediamannya di Gunung Santri. Melanjutkan aktivitasnya sebagai mubalik, dan menyiarkan agama Islam kembali. Sampai kemudian wafat di area Gunung Santri tersebut. Nah, itulah sahabat khazanah ilmu langit semua, misteri Gunung Santri, yang dikenal sebagai tempat keramat dengan kisah Syekh Muhammad Saleh bin Abdurrahman. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.